Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan muda Indonesia, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Berikut untuk materi mata kuliah digital marketing dan mata kuliah yang relevan. Saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan strategi sukses implementasi bisnis pada dunia digital. Rekan muda dan mahasiswa semuanya, kita pahami bahwa implementasi bisnis digital merupakan proses strategis dalam menerapkan teknologi digital ke dalam seluruh aktivitas bisnis guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Proses ini tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada bagaimana teknologi tersebut mampu meningkatkan kinerja, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dalam implementasinya, bisnis digital memanfaatkan berbagai teknologi seperti platform digital, sistem informasi, aplikasi mobile, cloud computing, dan analitik data untuk mendukung proses bisnis yang lebih efisien dan efektif. Melalui penerapan digital, organisasi dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan daya saing di pasar dinamis. Rekan muda Indonesia dan rekan mahasiswa semuanya, tahap perencanaan bisnis digital ini merupakan fondasi utama dalam keberhasilan implementasi bisnis digital. Pada tahap ini organisasi perlu memahami secara menyeluruh kondisi internal dan eksternal agar transformasi digital ini selaras dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi itu sendiri. Strategi perencanaan diawali dengan analisis kebutuhan bisnis, yaitu mengidentifikasi permasalahan, peluang, dan proses bisnis yang dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital. Analisis ini membantu memastikan bahwa transformasi digital memberikan nilai yang nyata bagi organisasi. Selanjutnya, dilakukan analisis pasar digital. Untuk memahami perilaku konsumen, tren teknologi, serta posisi pesaing di lingkungan digital. Pemahaman pasar yang baik memungkinkan organisasi menentukan strategi yang tepat dan relevan dengan kebutuhan pelanggan. Tahap berikutnya adalah penentuan tujuan bisnis digital yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi organisasi. Tujuan ini menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi keberhasilan implementasi. Sebagai langkah akhir, organisasi menyusun roadmap transformasi digital yang menggambarkan tahapan implementasi, prioritas teknologi, alokasi sumber daya, serta indikator keberhasilan. Roadmap ini berfungsi sebagai panduan agar transformasi digital berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat meminimalkan risiko kegagalan dan meningkatkan peluang keberhasilan pada tahap implementasi bisnis digital. Keberhasilan implementasi bisnis digital sangat ditentukan oleh ketepatan dalam memilih model bisnis digital yang sesuai dengan karakteristik pasar, sumber daya organisasi,
serta nilai yang ingin ditawarkan kepada pelanggan. Jadi model bisnis digital ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis menciptakan, mencapaikan, dan menangkap nilai melalui pemanfaatan teknologi digital. Ada beberapa model bisnis digital yang umum digunakan, diantaranya yang pertama adalah e-commerce begitu. Ini baik untuk business to consumer atau B2C, business to business atau B2B, maupun consumer to consumer atau C2C. Model ini memanfaatkan platform digital untuk mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, sehingga memperluas jangkauan pasar dan menurunkan biaya distribusi. Selain itu, terdapat model digital platform atau terdapat model platform digital begitu, di mana bisnis berperan sebagai penyedia ekosistem yang mempertemukan berbagai pihak, seperti pengguna, penyedia layanan, dan mitra bisnis. Keunggulan model ini terletak pada efek jaringan yang dapat meningkatkan nilai platform seiring bertambahnya pengguna itu sendiri. Selanjutnya, model subscription based business. Ini menawarkan produk atau layanan melalui sistem berlangganan dengan pembayaran berkala. Model ini memberikan pendapatan yang lebih stabil dan memungkinkan bisnis membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sementara itu, freemium model mengombinasikan layanan gratis dan fitur premium berbayar, sehingga menarik pengguna dalam jumlah besar sebelum dikonversi menjadi pelanggan yang berbayar. Jadi yang terakhir biasanya kita bisa menggunakan digital service dan software as services ya, atau SAS gitu, dimana layanan atau perangkat lunak ini disediakan secara online tanpa memerlukan instalasi lokal. Model ini banyak digunakan karena fleksibel, scalable, dan efisien dalam biaya operasional. Dengan memilih model bisnis digital yang tepat, organisasi dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi, meningkatkan nilai bagi pelanggan, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di era digital. Selanjutnya ada beberapa pemanfaatan teknologi digital yang bisa kita lakukan. Jadi teknologi digital ini merupakan enabler utama dalam implementasi bisnis digital, karena berperan sebagai alat yang memungkinkan terciptanya inovasi, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Namun demikian, keberhasilan bisnis digital tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan oleh sejauh mana teknologi tersebut selaras dengan kebutuhan dan strategi bisnis. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital harus didasarkan pada tujuan bisnis yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Ada beberapa hal teknologi ini, diantaranya adalah yang pertama, cloud computing, yang memungkinkan penyimpanan data dan penggunaan aplikasi secara fleksibel begitu, tanpa harus mengikuti atau tanpa harus memiliki infrastruktur fisik yang mahal. Cloud computing mendukung skalabilitas bisnis, efisiensi biaya operasional, serta kemudahan akses data dan sistem dari berbagai lokasi. Yang kedua adalah big data dan analitik. Ini berperan dalam mengolah data dalam jumlah besar
untuk menghasilkan informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan. Melalui analisis data, bisnis dapat memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi pola pasar, serta merumuskan strategi yang lebih akurat dan berbasis bukti atau kita bisa sebut dengan data driven decision making. Selanjutnya, ini yang saat ini tren cukup tinggi, artificial intelligence. Menjadi teknologi pendukung yang semakin penting dalam bisnis digital. Artificial intelligence atau AI, kita bisa nyebut begitu, memungkinkan otomatisasi proses, personalisasi layanan, serta peningkatan kualitas interaksi dengan pelanggan. Misalnya melalui chatbot, melalui sistem rekomendasi dan analisis prediktif. Pemanfaatan AI ini dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis secara signifikan. Teknologi berikutnya adalah IoT atau Internet of Things. Ini memungkinkan integrasi antara perangkat fisik dan sistem digital melalui sensor dan jaringan internet. IoT ini membantu bisnis dalam memantau proses secara real time, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan layanan baru berbasis data. Seperti smart logistik atau smart manufacturing. Dan berikutnya juga digital payment system, ini teknologi pendukung begitu ya, yang mempermudah proses transaksi secara cepat, aman dan praktis. Ini juga bisa kita sebut dengan sistem pembayaran digital yang meningkatkan kenyamanan pelanggan, mempercepat arus kas, serta mendukung ekosistem bisnis digital yang terintegrasi. Dengan strategi pemanfaatan teknologi digital yang tepat, bisnis tidak hanya mampu meningkatkan kinerja operasional, tetapi juga menciptakan inovasi dan nilai tambah yang berkelanjutan. Integrasi teknologi dalam proses bisnis ini akan menjadikan kunci utama keberhasilan implementasi bisnis digital. Transformasi digital ini tidak hanya menuntut perubahan pada teknologi dan proses bisnis, tetapi juga menuntut perubahan signifikan pada sumber daya manusia. Keberhasilan implementasi bisnis digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi, berpikir adaptif, serta memiliki digital mindset. Tanpa SDM yang siap digital, investasi teknologi yang besar sekalipun tidak akan menghasilkan nilai optimal. Maka untuk itu, strategi pengelolaan SDM digital ini bisa melalui beberapa cara, dimulai dengan peningkatan literasi digital, yaitu dengan pemahaman dasar mengenai teknologi digital itu sendiri, sistem informasinya, keamanan datanya, dan pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Literasi digital ini menjadi fondasi agar karyawan tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami dampaknya terhadap proses bisnis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kedua, organisasi juga perlu melakukan pelatihan skill digital secara berkelanjutan, baik dalam bentuk pelatihan teknis, misalnya analisis data, penggunaan aplikasi bisnis, atau digital marketing itu sendiri, maupun pelatihan-pelatihan non teknis seperti problem solving, critical thinking, agile working begitu, atau
pelatihan-pelatihan yang lain yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Strategi berikutnya adalah pembentukan tim digital, yaitu tim lintas fungsi yang memiliki keahlian digital dan bertugas mendorong inovasi serta implementasi teknologi dalam organisasi. Tim digital ini berperan sebagai agen perubahan yang menjembatani kebutuhan bisnis dengan solusi teknologi. Selain itu, keberhasilan pengelolaan SDM digital sangat dipengaruhi oleh budaya inovasi dan kolaborasi. Organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap ide baru, mendorong kolaborasi antar unit, serta memberikan ruang bagi eksperimen dan pembelajaran dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Budaya ini akan mempercepat proses adaptasi dan inovasi digital. Melalui pengelolaan SDM digital yang tepat, organisasi memiliki keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. SDM yang siap digital menjadi faktor pembeda yang utama begitu antara bisnis yang berhasil dan bisnis yang gagal dalam menghadapi era transformasi digital. Dalam bisnis digital, strategi digital marketing dan keterlibatan pelanggan merupakan dua aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Digital marketing berperan dalam menarik dan menjangkau pelanggan, sedangkan customer engagement bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang berkelanjutan dengan pelanggan melalui pengalaman digital yang positif. Salah satu strategi utama dalam digital marketing ini adalah Search Engine Optimization atau SEO, yaitu upaya mengoptimalkan konten dan website agar mudah ditemukan melalui search engine atau mesin pencarian begitu. Dengan SEO yang baik, bisnis dapat meningkatkan visibilitas, menjangkau calon pelanggan yang tepat, serta membangun kredibilitas secara organik di dunia digital. Yang kedua, strategi utama dari digital marketing ini adalah social media marketing. Menjadi strategi penting karena medsos merupakan ruang interaksi utama antara bisnis dan pelanggan. Melalui media sosial, bisnis dapat membangun komunikasi dua arah, memperkuat brand awareness, serta menciptakan keterlibatan pelanggan melalui konten yang relevan dan interaktif. Selanjutnya, konten marketing ini berfokus pada penyediaan konten yang bernilai, informatif, dan edukatif bagi pelanggan. Konten yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan, loyalitas, dan citra positif dalam jangka yang panjang. Yang tak kalah penting selanjutnya adalah peran influencer dan community marketing, yaitu dengan memanfaatkan figur atau orang-orang yang berpengaruh atau komunitas begitu untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kepercayaan pelanggan. Rekomendasi dari influencer atau komunitas ini sering dianggap lebih autentik dan kredibel dibandingkan dengan iklan konvensional, sehingga mampu mendorong keputusan pembelian. Selain itu, data driven personalization ini menjadi kunci dalam meningkatkan customer engagement. Dengan memanfaatkan data pelanggan, bisnis dapat memberikan pengalaman yang lebih personal seperti rekomendasi produk,
penawaran-penawaran khusus, dan komunikasi yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Pendekatan ini meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang. Secara keseluruhan, fokus utama strategi digital marketing dan customer engagement adalah menciptakan pengalaman digital yang konsisten, relevan, dan bernilai bagi pelanggan. Dalam bisnis digital, data ini merupakan aset strategis yang memiliki nilai tinggi karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, inovasi layanan, dan penciptaan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, pengelolaan data dan keamanan digital menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi di bisnis digital. Pengelolaan data yang baik tidak hanya meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan. Salah satu strategi utama yang perlu diterapkan adalah data governance. Data governance ini adalah seperangkat kebijakan, prosedur, dan standar yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan. Data governance ini memastikan kualitas data, konsistensi dari sebuah informasi, serta kejelasan tanggung jawab dalam pengelolaan data di dalam organisasi. Selanjutnya, analisis data untuk pengambilan keputusan ini menjadi elemen penting dalam bisnis digital. Dengan teknik analitik dan sistem informasi, organisasi dapat mengolah data menjadi informasi dan pengetahuan yang sangat-sangat bernilai. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat, cepat, berbasis bukti, sehingga strategi bisnis dapat dirumuskan secara lebih efektif. Aspek lain yang sangat penting juga adalah perlindungan data pelanggan. Bisnis digital harus memastikan bahwa data pribadi pelanggan terlindungi dari akses yang tidak sah, kebocoran, maupun penyalahgunaan. Upaya perlindungan data ini meliputi penerapan sistem keamanan, enkripsi data, kontrol akses, serta edukasi karyawan terkait dengan keamanan informasi. Dan yang terakhir untuk pengelolaan data dan keamanan digital ini adalah kepatuhan terhadap regulasi, atau khususnya pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen bisnis terhadap etika dan tanggung jawab dalam mengelola data pelanggan. Nah, kepercayaan pelanggan ini sangat ditentukan oleh tingkat keamanan sistem digital yang diterapkan. Bisnis yang mampu menjaga keamanan data dan transparan dalam pengelolaan akan lebih dipercaya, akan memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi, serta mampu bertahan dan berkembang pesat di era digital. Rekan muda Indonesia dan rekan mahasiswa semuanya, keberhasilan implementasi bisnis digital tidak ditentukan oleh salah satu faktor tunggal. Itu yang kita garis bawahi. Melainkan oleh kombinasi berbagai faktor strategis yang saling terkait. Implementasi bisnis digital harus dipahami sebagai proses transformasi jangka panjang yang berkelanjutan, bukan sekedar proyek teknologi yang bersifat sementara.
Faktor pertama adalah kepemimpinan digital yang kuat. Pemimpin memiliki peran strategis dalam menentukan arah transformasi digital, membangun visi yang jelas, serta mendorong perubahan budaya organisasi. Kepemimpinan digital ditandai dengan kemampuan teknologi, keberanian mengambil keputusan strategis, dan komitmen dalam mendukung inovasi dan perubahan. Faktor yang kedua adalah strategi yang jelas dan terukur. Implementasi bisnis digital harus didasarkan pada strategi yang terencana dengan baik, memiliki tujuan yang spesifik, serta indikator kinerja yang dapat diukur. Strategi yang jelas membantu organisasi tetap fokus dan memastikan bahwa setiap inisiatif digital selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia menjadi faktor penentu utama. Teknologi yang menandai harus didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi digital dan kesiapan untuk beradaptasi. Ketidakseimbangan antara teknologi dan kemampuan SDM ini sering menjadi penyebab kegagalan transformasi digital. Selanjutnya yang keempat, fokus pada pelanggan. Harus berorientasi pada penciptaan nilai bagi pelanggan melalui peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, serta pengalaman digital yang positif. Pelanggan yang puas dan loyal merupakan indikator utama keberhasilan dari bisnis digital. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Lingkungan bisnis digital yang dinamis sehingga organisasi perlu secara rutin mengevaluasi kinerja inisiatif digital dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan bisnis untuk tetap relevan, adaptif, dan kompetitif dalam jangka yang panjang. Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci tadi yang saya sampaikan, implementasi bisnis digital dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak strategis yang berkelanjutan bagi organisasi. Rekan muda Indonesia dan rekan mahasiswa semua, implementasi bisnis digital merupakan proses transformasi yang kompleks dan penuh dengan tantangan. Dalam praktiknya, banyak organisasi menghadapi berbagai risiko yang dapat menghambat keberhasilan transformasi digital apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tantangan dan risiko menjadi hal yang sangat penting dalam perencanaan dan implementasi bisnis digital. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan. Perubahan cara kerja, sistem, dan budaya organisasi seringkali menimbulkan penolakan dari karyawan maupun manajemen. Resistensi ini dapat memperlambat adopsi teknologi digital dan menurunkan efektivitas implementasi. Oleh sebab itu, pendekatan manajemen perubahan dan komunikasi yang baik sangatlah dibutuhkan. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia digital. Nah, tidak semua organisasi memiliki sumber daya manusia yang siap secara kompetensinya maupun pola pikir digital.
Kekurangan tenaga kerja dengan keahlian digital ini dapat menyebabkan pemanfaatan teknologi tidak optimal dan menghambat inovasi bisnis. Keamanan data juga menjadi risiko serius dalam bisnis digital. Sebagaimana yang saya sampaikan pada slide sebelumnya terkait dengan keamanan data. Semakin banyak data yang dikelola secara digital, semakin tinggi pula potensi ancaman seperti kebocoran data, serangan cyber, dan penyalahgunaan informasi. Kegagalan dalam menjaga keamanan data tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan pelanggan. Tantangan yang lain adalah persaingan digital yang semakin ketat. Kemudian akses teknologi ini memungkinkan banyak pemain-pemain baru masuk ke pasar dengan cepat. Tanpa strategi yang tepat dan diferensiasi yang jelas, bisnis dapat kehilangan daya saing dalam waktu singkat. Selain itu, tantangan lainnya adalah perubahan teknologi yang sangat cepat. Teknologi digital ini terus berkembang begitu ya, sehingga solusi yang relevan hari ini bisa menjadi usang dalam waktu singkat. Organisasi yang tidak adaptif, maka kesulitan mengikuti perkembangan dan kehilangan peluang bisnis. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, strategi mitigasi risiko harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal. Hal ini mencakup pengelolaan perubahan, peningkatan kompetensi SDM, penguatan sistem keamanan, pemantauan lingkungan bisnis, serta evaluasi dan inovasi berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, risiko implementasi bisnis digital ini dapat diminimalkan dan peluang keberhasilan dapat ditingkatkan. Materi strategi sukses implementasi bisnis digital yang saya sampaikan semoga bisa memberikan manfaat, memberikan keberkahan bagi kita semuanya dalam menjalankan implementasi bisnis digital. Untuk itu, sukses selalu rekan semuanya, tetap semangat. Sekian, mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.